mengharapkan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, silakan jalankan tanggung jawab amanahnya dan dapat memberantas kejahatan, dapat melenyapkan korupsi. Terima kasih. Kalau ditanyakan tentang masalah korupsi di Indonesia ini, kita semua menyadari bahwa korupsi ini adalah hal yang merugikan bangsa dan negara. Suatu aktivitas mencuri uang negara, uang rakyat, diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Nah, hal ini sebenarnya harus dipikirkan suatu tindakan yang tuntas. Sebab jika tidak, ini akan membudaya terus-menerus sampai kapanpun negara ini tidak akan pernah maju. Disebabkan karena penyakit korupsi ini selalu ada dan merajalela, bahkan sudah semakin tinggi metode teori-teori para koruptor melakukan korupsi. Sehingga benar-benar sangat menyulitkan kemajuan bangsa ini. Kita harus prihatin. Di samping kita prihatin ini, selalu kita dengan tanda tanya, berganti presiden, bagaimana cara mengatasi korupsi ini. Jadi seperti penyampaian oleh Pak Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Prabowo Subianto, bahwa tidak sekedar omong-omong, beliau akan menuntaskan korupsi ini, walaupun para koruptornya menurut beliau lari sampai ke antariksa, akan dikejar. Maka sebab itu, marilah kita semua yang benci kepada korupsi yang merugikan uang negara ini harus kita bersatu. Bagaimana korupsi ini dapat diberantas? Sudah jadi kebiasaan, lurus jadi bengkok, bengkok jadi lurus. Mulai dari tingkat kepolisian, penyidikan, sudah mulai dengan tidak ada keteraturan. Semua diarahkan. Yang melakukan hal yang benar karena mereka berduit, ya pasti tetap akan salah. Apalagi orang-orang yang tidak berduit, tetap memang terjerumus pada hal yang salah. Selalu pada titik lemah. Korupsi terbengkalai. Sampai ke kejaksaan, di sana juga teratur, rapi. Semua yang salah dibenarkan, benar dipersalahkan. Apalagi terus meningkat sampai ke pengadilan. Di sana diputuskan tidak sesuai dengan kesalahan-kesalahan. Masa orang korupsi 300 triliun lebih mahal harganya dengan seorang nenek dulu pernah dibicarakan mengambil semangka hanya untuk sekedar menyambung hidup makan sehari. Jadi ini sangat-sangat keliru. Suatu lingkaran setan yang tidak terjawab. Kalau mulai dari penyidikan polisi sampai di pengadilan akan tetap ada sesuatu hal yang tidak jelas, membela berduit, ini susah dan ini harus diberantas. Dan kami akan menunjang hal ini atas visi misi perjuangan Pak Prabowo untuk menghadapi perkembangan negara ini. Kami menopang sepenuhnya terhadap masalah korupsi ini harus diberantas. Kalau perlu, kita harus perhatikan sampai di negara luar sana, di Cina, di mana, di Korea, dihukum mati. Nah, kalau kita tidak diperlakukan satu begitu, maka akan terus menerus. Dan hukuman mati itu sudah diperlakukan
boleh diperlakukan kepada pihak yang mencelakakan banyak orang. Lebih baik 1 orang, 2 orang hilang daripada dia mencelakakan banyaknya masyarakat di Indonesia ini. Kita lihat hukuman mati pertama ditembak di Pamekasan. Saudara saya, teman mahasiswa dulu, Hengki Tupanwail. Mengapa beliau dihukum mati? Kemudian gembong narkoba Budiman, kenapa dihukum mati? Katanya kita harus Pancasila melindungi hak asasi. Nah, kenapa mereka dihukum mati yang sekarang ini sudah merajalela? Seperti di Pertamina ini sudah menjadi sarang koruptor besar-besaran di instansi-instansi lain. Kenapa kita tidak hukuman mati? Kenapa yang lain boleh hukuman mati, yang lain tidak? Saya kira saya sebagai ketua DPD organisasi Gerakan Cinta Pak Prabowo di Sulawesi Utara mengharapkan kepada Pak Prabowo, kami juga tim sukses beliau dari dulu tidak pernah meminta apa-apa, uang ataupun jabatan, tapi yang saya hanya mintakan dengan tegas, Pak Prabowo silakan melanjutkan tugas, menjalankan tanggung jawab amanahnya, dan dapat memberantas kejahatan, dapat melenyapkan korupsi dari muka bumi ini di Republik Indonesia. Teman dekat atau siapapun, orang pembisik-pembisik ini yang menghancurkan negara juga, para pembisik-pembisik yang salah jadi benar, benar jadi salah, ini harus diberantas. Koruptor walaupun sudah diangkat jadi menteri, pembisik beliau harus dituntaskan. Tidak ada manusia kebal hukum. Saya sekali lagi dengan tegas sebagai ketua DPD Gerakan Cinta Prabowo Sulawesi Utara mengharapkan kepada Pak Prabowo yang juga kami sukseskan menjadi presiden. Kami tidak mengharapkan apa-apa, tapi harapan kami ialah Bapak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan Bapak membawa amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dan dapat memberantas korupsi dan segala kejahatan-kejahatan di dunia ini. Selanjutnya, kalau saya ditanyakan tentang kaderisasi, nah ini kaderisasi ini sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi. Korupsi terberantas, tapi kalau kaderisasi kita di Republik Indonesia kacau, ngawur, simpang siur, ini akan juga menjadi rongrongan kepada negara ini. Kita kan perlu kaderisasi. Mengkaderkan orang menjadi pemimpin, dia harus punya kemampuan, mentalitas, moralitas, intelektual. Dia jadi dikaderkan, bukan seberangan orang-orang yang sok pahlawan kemarin, dekat dengan presiden, dekat dengan menteri, langsung diangkat-angkat menjadi pejabat-pejabat tanpa dinilai, tanpa dianalisa background-nya. Ya, kita harus teliti mencari pengkaderan. Saat ini saya lihat, kami tidak iri, tapi saya secara objektif menyatakan dan menilai banyak orang-orang yang pejuang-pejuang Pak Prabowo saat sekarang ini, maaf, tergusur. Timbul ini pejuang-pejuang kesiangan, pahlawan kesiangan yang dulu tidak pernah berbuat apa-apa. Setelah Pak Prabowo jadi, mereka tampil, mereka lah yang pejuang dan tidak tanggung-tanggung menjatuhkan, menjelekan orang-orang yang lain yang pernah berjuang. Ini mematikan kaderisasi ke depan, mematikan generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa sesuai dengan amanah para leluhur kita. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tolong masalah kaderisasi ini penting. Jangan pilih dia miskin, jangan dia pilih latar belakang agama apa, jangan pilih latar belakang sosial apa, tapi carilah orang yang bermentalitas, bermoralitas yang baik untuk membantu
memperjuangkan bangsa ini ke depan. Jangan orang-orang yang tidak pernah berjuang. Saya tahu semua orang-orang yang tidak pernah berjuang kepada Pak Prabowo sekarang sudah semua berdesakan cari jabatan-jabatan dan selalu ribut untuk menjatuhkan yang lain-lain yang pejuang asli. Ini harus ditiadakan. Kalau tidak, ini akan memancing suatu keresahan di Republik ini. Ini harapan saya. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi saya mengharapkan bahwa bangsa ini harus tegak, dipimpin oleh seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, tanpa pilih bulu, harus cek and recheck, jangan hanya berdasarkan bisikan-bisikan dari orang-orang yang di sekelilingnya. Kita harus hilangkan cara-cara sedemikian. Siapapun jadi pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wali kota, jangan terus langsung telinga tipis, langsung dengar bisikan dari ipar, dari saudara, dari separtai, dari segolongan, lalu tidak ragu-ragu tanpa cek and recheck, langsung menjatuhkan. Saya mohon dengan hormat dan sangat, kalau negara ini mau aman, pihak pemimpin harus objektif, rasional, memperhatikan siapa yang pantas dikaderkan dan siapa yang tidak. Jangan pengkaderan karena berdasarkan dia ipar saya, dia kenalan saya, dia pejuang satu partai saya. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Bangsa dan negara ini adalah milik bersama. Mau hancur kita sama-sama, mau bangkit kita sama-sama. Jangan kita yang lain mau ingin bangkit, yang lain mau hancurkan. Ini adalah tantangan. Sekali lagi saya dengan tegas, sebagai putra Sulawesi Utara yang dipercayakan sebagai pimpinan Provinsi Sulawesi Utara Gerakan Cinta Pak Prabowo, kami menjunjung tinggi menghormati Pak Prabowo, dan kami menjunjung tinggi bangsa dan negara, dan kami menjunjung tinggi kepada semua rekan-rekan yang telah berjuang mensukseskan Pak Prabowo jadi presiden. Jangan semua yang punya idealisme diabaikan, dibiarkan, lupa kacang akan kulitnya. Itu tidak bisa dan tidak boleh. Maka oleh sebab itu saya mengharapkan kepada semua, marilah kita bersatu, setia, jujur, tulus untuk bangsa dan negara. Siapapun pemimpin kita harus kita tunjang. Boleh kita memberi kritik, tidak apa-apa, tapi secara objektif, rasional, tidak asal bunyi, tidak asal tunjuk-tunjuk bahwa saya vokal, harus dihilangkan cara begitu. Kita harus sama di Republik ini. Tidak ada manusia yang kebal hukum, tidak ada yang manusia yang sok jagoan di dunia ini. Kita semua sama-sama bangkit untuk melawan segala kemunafikan dan kejahatan di Indonesia ini. Saya mohon dengan hormat sekali lagi, sejajarkanlah orang yang sudah berjuang terhadap Pak Prabowo, yang punya idealisme, jangan disisihkan oleh pihak-pihak yang coba hadir sok pahlawan setelah Pak Prabowo jadi presiden, baru mereka nimbrung untuk meminta jabatan segala macam dan menyisihkan yang lain-lain telah berjuang mati-matian. Terima kasih.